Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kuplok 4 akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. Untuk anggotanya ada saya, Yuri Pranaja, Ada saya Insan Fajri Ibrahim. Dan saya Muhammad Yasin. lalu saya akan menjelaskan tentang perkenalan dari resiko likuiditas. Chapter 10 dan 11 mengkaji bagaimana resiko kredit dapat mengancam solvabilitas suatu FI. Chapter ini membahas permasalahan yang ditimbulkan oleh risiko likuiditas. Berbeda dengan risiko yang mengancam, meskipun solvabilitas suatu FI, risiko likuiditas merupakan aspek normal dalam pengelolaan FI sehari-hari. Misalnya, DI harus mengelola likuiditas agar bisa mengeluarkan uang tunai, pemegang simpanan, meminta penarikan dananya. Likuiditas hanya terjadi pada kasus-kasus ekstrim. Masalah risiko berkembang menjadi masalah risiko solvabilitas, di mana FI tidak dapat menghasilkan uang tunai yang cukup untuk membayar kreditur seperti yang dijanjikan. Bab ini mengidentifikasi penyebab risiko likuiditas pada sisi kewajiban neraca FI dan juga sisi aset. Apa itu risiko likuiditas? Dalam dunia keuangan, likuiditas berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan dalam melunasi utang atau hal lain sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, risiko likuiditas adalah permasalahan suatu perusahaan saat tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dapat dikatakan, risiko likuiditas adalah hal yang merugikan bagi setiap perusahaan. Ketika setiap aset perusahaan mengalami permasalahan, maka akan berdampak pada kerugian dan mengancam kondisi keuangannya. Permasalahan yang timbul biasanya adalah aset yang tidak laku di pasaran atau harga turun akibat kurang peminat, sehingga keuangan perusahaan cenderung menurun. Ada dua jenis risiko likuiditas yang berbeda. Yang pertama adalah risiko likuiditas pendanaan atau risiko arus kas. Dan yang kedua adalah risiko likuiditas pasar, juga disebut sebagai risiko likuiditas aset atau produk. Pertama, ada risiko likuiditas pendanaan, mengacu pada risiko bahwa perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko likuiditas pendanaan adalah risiko bahwa pengusaha tidak akan dapat menyelesaikan tagihannya saat ini. Perusahaan dapat menghitung risiko likuiditas pendanaan mereka dalam tiga cara dasar. Masing-masing menggunakan rasio sebagai ukuran likuiditas versus kewajiban keuangan, yaitu rasio lancar atau rasio modal kerja yang membandingkan aset lancar termasuk persediaan dengan kewajiban. Kedua, rasio cepat atau rasio uji asam hanya mengukur aset lancar seperti secara kas terhadap kewajiban. Rasio kas atau rasio modal kerja bersih yang lebih konservatif karena tidak termasuk persediaan dan piutang. Yang kedua, ada resiko likuiditas pasar, juga dikenal sebagai resiko likuiditas aset, dan resiko yang tidak dapat menjual aset seperti properti dengan cepat atau mudah karena sangat tidak liquid. Namun, kondisi liquid dan tidak liquid tergantung pada pasar.
Sebagai contoh, kita memiliki real estate, tetapi karena kondisi pasar yang buruk, properti tersebut hanya dapat dijual dalam waktu dekat dengan harga jual yang jauh di bawah harga pasar. Aset itu pasti memiliki nilai karena pembeli telah menghilang sementara nilainya tidak dapat. Sumber penyebab. Tanpa manajemen arus kas yang tepat dan manajemen resikulitas yang baik, suatu bisnis akan menghadapi krisis likuiditas dan akhirnya menjadi bangkrut. Saat bisnis melakukan proses pengukuran dan pengelolaan risiko likuiditas, mereka harus waspada terhadap sumber umum risiko tersebut. Sumber-sumber tersebut antara lain kurangnya manajemen arus kas. Manajemen arus kas memberikan visibilitas bisnis yang baik ke dalam tantangan dan peluang likuiditas potensial. Uang tunai adalah raja, dan arus kas adalah urat nadi semua bisnis. Tanpa manajemen arus kas yang tepat, bisnis akan meningkatkan eksposurnya terhadap risiko likuiditas yang tidak perlu. 2. Ketidakmampuan memperoleh pembiayaan. Riwayat pembayaran utang yang terlambat atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan perjanjian pinjaman dapat menjadi tantangan tambahan ketika mencoba untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa bisnis memiliki manajemen struktur modal yang baik, mencocokkan profil jatuh tempo utang dengan aset, dan menjaga hubungan yang baik dan komunikasi yang teratur dengan pemberi pinjaman. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembayaran sama sekali atau tidak mendapatkannya dengan harga yang kompetitif dan persyaratan yang dapat diterima meningkatkan resiko likuiditas. Yang ketiga, gangguan ekonomi tak terduga. Pada awal tahun 2020, pasar saham berada pada titik tertinggi sepanjang masa, dan hanya sedikit orang yang memperkirakan dunia akan sangat terpukul oleh COVID-19. Dampak ekonomi yang merugikan dari pandemi global ini berlangsung cepat dan tanpa henti. Karantina wilayah menciptakan gangguan ekonomi yang tidak terduga, dan banyak bisnis yang mengalami penurunan penjualan ke tingkat yang sangat rendah dan resiko likuiditas meningkat secara drastis. Yang keempat, belanja modal tanpa perencanaan. Memiliki manajemen aset tetap yang tepat sangat penting, terutama untuk bisnis yang beroperasi di industri padat modal seperti energi, telekomunikasi, atau transportasi. Bisnis padat modal seringkali sangat ditopang dengan rasio biaya tetap terhadap biaya variabel yang tinggi. Untuk bisnis seperti ini, belanja modal tunggal yang tidak direncanakan, seperti pembelian baru atau perbaikan peralatan besar, dapat memperburuk keterbatasan anggaran yang ada. Hal ini pada gilirannya semakin meningkatkan daya ungkit operasi dan mempertinggi resiko likuiditas. Yang kelima, krisis laba. Bisnis dalam krisis laba tidak hanya akan melihat penurunan margin profitabilitas, tetapi juga penurunan pendapatan lini atas. Akibatnya, untuk memerangi margin profitabilitas negatif dan tetap beroperasi, perlu mulai memasukkan ke dalam cadangan kas. Kegagalan untuk menghentikan pembayaran kas yang terus-menerus pada akhirnya akan menghabiskan cadangan kas. Dengan bisnis pasti menghadapi krisis likuiditas.
Lalu selanjutnya, risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan itu ada 3, yaitu risiko likuiditas sisi liabilitas, risiko likuiditas sisi aset, mengukur risiko likuiditas di depository institution. Yang pertama, risiko likuiditas di sisi liabilities. Risiko likuiditas dari sisi liabilities terjadi ketika lembaga penyimpanan tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dari para nasabah atau pihak yang meminjamkan dana kepada lembaga tersebut. Kewajiban-kewajiban ini bisa berupa penarikan dana oleh nasabah dari rekening giro atau tabungan, pembayaran utang yang jatuh tempo kepada kreditor, atau kewajiban lainnya yang bersifat jangka pendek. Dalam resiko likuiditas sisi liabilitas, hal utama yang menjadi masalah adalah bahwa lembaga penyimpanan seringkali mengendalikan dana jangka pendek yang mudah ditarik, seperti simpanan nasabah atau pinjaman antar bank untuk mendanai aset jangka panjang yang seperti kredit. Jika terjadi lonjakan besar dalam penarikan simpanan atau likuidasi kewajiban lainnya, lembaga tersebut mungkin tidak memiliki cukup likuiditas, kas, atau aset likuid untuk menutupi kewajiban-kewajiban ini. Penyebab umum resiko likuiditas di sisi liabilitas. Yang pertama adalah bank run. Kondisi di mana sejumlah nasabah secara bersama menarik simpanan mereka karena kekhawatiran terhadap solvabilitas bank. Ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Lembaga penyimpanan yang terlalu bergantung pada pinjaman jangka pendek dapat menghadapi masalah likuiditas jika sumber-sumber ini tiba-tiba tidak tersedia. Yang ketiga, kegagalan pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas yang buruk dapat menyebabkan ketidakcocokan antara jatuh tempo liabilitas dan ketersediaan aset likuid. Lalu, ada strategi mengelola risiko likuiditas di sisi liabilitas. Yang pertama, menyimpan cadangan likuiditas yang memadai atau cash reserve. Yang kedua, memperpanjang jangka waktu kewajiban untuk mengurangi frekuensi penggantian kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, mengelola komunikasi dengan nasabah untuk menjaga kepercayaan publik dan mengurangi resiko terjadinya bank run. Lalu yang kedua adalah resiko likuiditas di sisi aset. Resiko likuiditas dari sisi aset terjadi ketika lembaga penyimpanan tidak dapat dengan cepat mengonversi asetnya menjadi kas tanpa mengalami kerugian besar. Umumnya, lembaga penyimpanan mengelola portofolio aset yang terdiri dari pinjaman, surat berharga, dan aset lainnya. Beberapa aset ini mungkin bersifat liquid, yang artinya tidak dapat mudah dijual atau diubah menjadi kas dalam jangka pendek. Aset liquid seperti obligasi pemerintah atau surat berharga yang sangat mudah diperdagangkan di pasar sekunder dapat dijual dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai signifikan. Sebaliknya, aset yang kurang liquid seperti kredit hipotek atau aset tetap memerlukan waktu lebih lama untuk dijual, dan menjual dengan cepat bisa menyebabkan kerugian nilai. Lalu untuk penyebab umum resiko likuiditas di sisi aset,
Yang pertama, penurunan nilai pasar. Ketika lembaga penyimpanan dipaksa menjual aset pada saat kondisi pasar tidak mendukung, misalnya ketika suku bunga meningkat atau pasar mengalami krisis. Aset-aset tersebut bisa terjual di bawah harga pasar yang wajar. Aset yang terlalu besar atau liquid memiliki proporsi besar dari aset yang tidak mudah dijual atau diubah menjadi kas, juga bisa meningkatkan risiko likuiditas. Lalu yang ketiga, kegagalan manajemen aset. Kurangnya diversifikasi aset atau terlalu bergantung pada aset yang sulit dicairkan dapat memperburuk masalah likuiditas. Lalu ada strategi mengelola risiko likuiditas sisi aset. Memastikan portofolio memiliki proporsi aset likuid yang cukup, seperti surat berharga pemerintah yang dapat dengan mudah dijual di pasar. Diversifikasi aset untuk mengurangi risiko konsentrasi pada aset yang kurang likuid. Mengadopsi kebijakan pengelolaan aset liabilitas yang hati-hati untuk memastikan adanya pencocokan yang tepat pada aset likuid dan liabilitas jangka pendek. Yang ketiga, mengukur rasio likuiditas pada lembaga penyimpanan atau depository institution. Mengukur risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan analisis berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketersediaan dan stabilitas likuiditas. Pengukuran rasio likuiditas dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan dan indikator yang memberikan gambaran sejauh mana lembaga tersebut mampu memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan gangguan operasional atau memicu krisis likuiditas. Berikut adalah beberapa rasio penting yang digunakan untuk mengukur resiko likuiditas pada lembaga penyimpanan. Yang pertama adalah LCR atau Liquidity Coverage Ratio. LCR adalah rasio yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki aset likuiditas tinggi atau high quality liquid asset atau HQLA yang cukup untuk menutupi arus kas dalam jangka waktu 30 hari selama periode tekanan likuiditas. Tujuan LCR adalah memastikan bahwa bank memiliki cadangan aset likuid yang memadai untuk menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek seperti bank run atau lonjakan permintaan penarikan simpanan. Lalu, yang kedua adalah Net Stable Funding Ratio. NSFR adalah rasio yang dirancang untuk mengukur stabilitas pendanaan jangka panjang lembaga keuangan. Rasio ini memastikan bahwa institusi keuangan memiliki pendanaan jangka panjang untuk mendukung aset jangka panjangnya. Lalu, yang ketiga adalah Loan to Deposit Ratio atau LDR. LDR mengukur rasio antara total pinjaman yang diberikan oleh bank dengan total simpanan yang diterima oleh nasabah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pinjaman didanai oleh simpanan nasabah yang merupakan sumber dana utama untuk lembaga penyimpanan. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa bank sangat bergantung pada pinjaman untuk mendanai asetnya, yang dapat meningkatkan
resiko likuiditas. Sebaiknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa bank mungkin kurang efisien dalam memanfaatkan simpanan untuk pemberian kredit. Lalu yang keempat adalah resiko aset likuid terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi aset likuid yang dimiliki lembaga keuangan terhadap liabilitas jangka pendek ya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pada posisi likuiditas institusi tersebut, karena lebih banyak aset yang siap digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kesimpulannya, pengelolaan risiko likuiditas pada lembaga penyimpanan sangatlah penting. Para ketidakmampuan untuk memenuhi likuiditas dapat menyebabkan kegagalan institusi tersebut. Risiko likuiditas dari sisi liabilitas muncul ketika lembaga tidak dapat memenuhi permintaan penarikan atau kewajiban jangka pendek. Sedangkan risiko dari sisi aset muncul ketika aset tidak dapat dengan cepat diubah menjadi kas. Untuk memastikan lembaga keuangan mampu menghadapi risiko likuiditas, berbagai rasio seperti LCR, NSFR, dan LDR digunakan untuk mengukur kemampuan institusi dalam mengelola dan menjaga likuiditas yang baik.
Berikutnya ada risiko likuiditas dari sisi liabilitas. Sebagaimana dibahas dalam bab 2, neraca depository institution atau DI biasanya memiliki sejumlah besar kewajiban jangka pendek seperti giro dan transaksi lainnya akun yang mendanai aset yang relatif berjangka panjang, rekening giro, uang rekening deposito pasar, dan rekening transaksi lainnya adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegang untuk mengajukan kembali tagihannya kepada DI pada hari tertentu dan meminta pembayaran segera atas nominal nominal klaim simpanan mereka secara tunai. Jadi pemegang rekening giro per orang dengan saldo $10.000 bisa menuntut uang tunai untuk segera dilunasi. Seperti halnya perusahaan yang mempunyai kekayaan senilai $100 juta rekening giro. Secara teori, setidaknya DI memiliki 20% kewajibannya dalam giro MMDA dan rekening transaksi lainnya harus siap membayar mengeluarkan jumlah tersebut dengan melikuidasi aset dalam jumlah yang setara pada perbankan manapun. Berikutnya ada mengukur exposure resiko likuiditas DI. Dalam mengukur exposure
resiko likuiditas DI itu ada dua cara, yaitu financing gap. Yang kedua itu ada the financing requirement. Financing gap. Financing gap adalah perbedaan antara rata-rata pinjaman DI dan rata-rata simpanan atau inti. Rumusnya itu financing gap adalah rata-rata pinjaman dikurangi rata-rata simpanan. Financing requirement. Hubungan ini dapat ditulis kembali sebagai berikut, yaitu financing gap ditambah liquid asset sama dengan financing requirement atau borrowed funds. Ekspresi yang ingin diperlihatkan dari formula di atas, implikasi likuiditas dan manajerial dari financing requirement atau financing gap ditambah liquidity asset adalah bahwa tingkat core deposit dan loans-nya sebagai jumlah liquidity asset menentukan kebutuhan peminjaman atau pembelian dana. Tindakan resiko likuiditas baru yang diterapkan bank untuk permukiman internasional. Bank untuk International Committee Basel untuk pengawasan perbankan penyelesaian mengembangkan dua peraturan baru standar pengawasan risiko likuiditas. Risiko ini dimaksudkan untuk meningkatkan alat metrik dan tolok ukur yang dapat digunakan pengawasan untuk menilai ketahanan bank bantalan likuiditas dan membatasi pelemahan profil jatuh tempo likuiditas, keragaman sumber pendanaan, dan praktik stres test. Dua rasio likuiditas baru yang akan datang dipertahankan oleh DI adalah rasio cakupan likuiditas yang mulai pada tahun 2015 dan akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2017. Dan rasio dana stabil bersih yang akan diterapkan pada tahun 2018. Rasio pada slide ini adalah rasio cakupan likuiditas. Pada rasio cakupan likuiditas bertujuan untuk memastikan bahwa di DI berada pada tingkat yang memadai aset liquid berkualitas tinggi yang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Untuk memenuhi likuiditas kebutuhan untuk jangka waktu 30 hari berdasarkan skenario tekanan likuiditas akut yang ditentukan oleh pengawas. Skenario yang ditentukan mencakup hal-hal yang bersifat spesifik, institusi, dan sistemik, guncangan yang didasarkan pada keadaan aktual yang dialami dalam krisis keuangan global. Oleh karena itu, pemeliharaan
LCR dimaksudkan untuk memastikan bahwa DI dapat bertahan dalam skenario tekanan likuiditas yang parah, setidaknya selama 30 hari. LCR dilaporkan kepada pengawas di DI setiap bulan. Rasio cakupan likuiditas sama dengan stok aset likuid berkualitas tinggi dibagi total arus kas keluar bersih selama 30 hari kalender ke depan. Aturan keuangan yang dirancang untuk memastikan bank memiliki cukup likuiditas atau aset yang mudah diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya selama periode tekanan finansial. Tujuan dari LCR adalah untuk mencegah bank dari kebangkrutan karena kekurangan uang tunai di masa sulit, sehingga membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. LCR dihitung dengan cara membandingkan aset likuid berkualitas tinggi yang dimiliki oleh bank yang total arus kas keluar bersih dalam 30 hari ke depan selama periode krisis. Aset likuid ini bisa berupa uang tunai, obligasi pemerintah, atau surat berharga yang bisa dijual dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Bank perlu menyimpan aset likuid ini karena ketika krisis ekonomi terjadi, sering kali banyak nasabah yang menarik simpanan mereka atau perusahaan dan individu menunda pembayaran kewajiban mereka. Jika bank tidak memiliki cukup likuiditas, mereka bisa terpaksa menjual aset pada harga rendah atau bahkan menghadapi kebangkrutan. Dengan adanya LCR, bank diharapkan mampu mengatasi tekanan ini tanpa mengalami gangguan operasional. Penerapan LCR juga mendorong pengelolaan risiko yang lebih hati-hati oleh bank. Bank harus lebih selektif dalam mengalokasikan asetnya, sehingga tidak semua aset yang dimiliki adalah aset yang beresiko tinggi atau sulit dijual. Bank juga didorong untuk memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi krisis likuiditas, termasuk rencana untuk menambah likuiditas ketika diperlukan. Secara keseluruhan, LCR membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan sistem keuangan. Ketika nasabah tahu bahwa bank mereka memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk bertahan selama 30 hari dalam situasi sulit, mereka cenderung merasa lebih aman menyimpan uang di bank tersebut. Ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan di tingkat nasional maupun internasional.
dalam perencanaan likuiditas sebagaimana tersirat dalam rasio likuiditas baru atau BIS. Perencanaan likuiditas merupakan komponen kunci dalam mengukur dan mampu menangani resiko likuiditas dan biaya yang terkait. Secara khusus, perencana likuiditas memungkinkan manajer untuk membantu prioritas pinjaman yang penting. Keputusan sebelum masalah likuiditas muncul. Perencanaan seperti ini dapat menurunkan biaya dana atau dengan menentukan bauran pendanaan yang optimal dan dapat meminimalkan jumlah kelebihan dana cadangan yang perlu dimiliki oleh DI. Perencanaan likuiditas ini biasanya diproses di mana perusahaan atau bank memastikan mereka memiliki cukup uang tunai atau aset yang mudah diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya untuk mencegah situasi di mana perusahaan kehabisan uang untuk membayar kewajiban seperti gaji, tagihan, atau utang. Perencanaan likuiditas sangat penting karena tanpa likuiditas yang cukup, perusahaan bisa mengalami masalah besar, bahkan hingga bangkrut. Proses perencanaan likuiditas melibatkan analisis menyeluruh terhadap arus kas masuk dan keluar perusahaan. Ini berarti perusahaan perlu memahami kapan mereka akan menerima uang, seperti dari penjualan atau investasi, dan kapan mereka harus membayar uang, seperti untuk biaya operasional, utang, atau dividen. Dengan memahami yang baik tentang arus kas ini, perusahaan dapat memprediksi kapan mereka mungkin kekurangan uang tunai dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Selain itu, perusahaan perlu menyimpan cadangan kas atau aset yang dapat cepat dijual tanpa kerugian besar, seperti obligasi pemerintah atau surat berharga lainnya. Cadangan ini berfungsi sebagai bantal yang bisa digunakan jika tiba-tiba ada kebutuhan dana yang mendesak atau jika pendapatan lebih rendah dari perkiraan. Ini penting untuk memastikan kelangsungan operasional meskipun terjadi keadaan tak terduga. Perencanaan likuiditas juga mencakup strategi pendanaan, pinjaman jangka pendek atau menggunakan jalur kredit yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan tidak harus menjual pada saat harga rendah. Pendekatan ini membantu perusahaan mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan, terutama ketika menghadapi situasi krisis. Terakhir, perencanaan likuiditas harus dilakukan secara berkelanjutan dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi bisnis atau pasar. Dengan terus memantau posisi likuiditas, perusahaan dapat menyesuaikan rencana yang
yang mereka lakukan dengan cepat jika ada perubahan mendadak dalam ekonomi atau kondisi keuangan mereka, sehingga mereka tetap siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dengan memahami liquidity risk, unexpected deposit drains, dan bank runs. Dalam kondisi normal dan dengan perencanaan pengelolaan yang tepat, tidak ada yang bersih penarikan simpanan atau pelaksanaan komitmen pinjaman yang menimbulkan masalah likuiditas yang signifikan bagi DI karena ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cadangan kas tidak mencukupi memadai untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi. Misalnya, bahkan pada bulan Desember, musim liburan, musim panas, ketika penarikan setoran bersih tinggi, DI mengantisipasi hal ini efek musiman dengan menyimpan kelebihan cadangan kas atau pinjaman dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya, di pasar uang grosir. Likuiditas risk atau resiko likuiditas merupakan risiko yang dihadapi oleh sebuah bank atau perusahaan ketika mereka tidak memiliki cukup uang tunai atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Artinya, mereka mungkin tidak bisa membayar utang atau biaya operasional atau kewajiban lainnya karena tidak memiliki dana yang cukup. Meskipun sebenarnya memiliki banyak aset, risiko ini sangat berbahaya karena bisa memaksa perusahaan untuk menjual aset dengan harga murah yang dapat merugikan mereka dan bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Namun, masalah likuiditas yang besar dapat timbul jika pengurasan deposito yang sangat besar dan tidak terduga. Pengurasan deposito yang tidak normal atau guncangan dapat terjadi karena sejumlah alasan. Termasuk yang pertama ada kekhawatiran mengenai solvabilitas suatu DI dibandingkan dengan DI lainnya. Dua, kegagalan DI yang terkait menyebabkan meningkatnya kekhawatiran nasabah terhadap solvabilitas DI lainnya atau contagion effect. Tiga, perubahan mendadak pada preference investor terhadap kepemilikan keuangan non-bank aset atau seperti T-bills atau reksadana saham relatif terhadap deposito. Pada dalam kasus seperti itu ada resiko lonjakan penarikan setoran bersih yang
tiba-tiba dan tidak terduga memicu bank run yang pada akhirnya dapat memaksa bank mengalami kebangkrutan. Pada unexpected deposit drains atau pengurasan deposit yang tidak terduga terjadi ketika banyak nasabah menarik uang ke mereka dari bank secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakpercayaan terhadap bank atau situasi ekonomi yang memburuk. Pengurasan deposito ini sangat berbahaya bagi bank karena mereka biasanya menggunakan sebagian besar dana simpanan untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi, sehingga mereka mungkin tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi penarikan mendadak. Jika banyak nasabah secara bersamaan menarik simpanan mereka, ini bisa menyebabkan bank runs, yaitu situasi di mana sekelompok besar nasabah bergegas ke bank untuk menarik semua uang mereka karena takut bank akan bangkrut. Dalam bank run, bank biasanya tidak dapat memenuhi semua permintaan penarikan karena mereka tidak menyimpan seluruh uang simpanan dalam bentuk kas. Sebagian besar simpanan digunakan untuk investasi atau pinjaman jangka panjang. Sehingga ketika semua orang ingin menarik uangnya sekaligus, bank bisa kehabisan uang tunai. Pada situasi yang sangat berbahaya bagi bank karena dapat dengan cepat membuat mereka kehabisan likuiditas. Bahkan bank yang sehat sekalipun bisa mengalami masalah besar jika terjadi bank run, karena nasabah kehilangan kepercayaan dan menarik simpanan mereka secara bersamaan. Ini bisa memicu kepanikan lebih lanjut di antara nasabah lainnya. Mempercepat bank run dan berpotensi menyebabkan bank mengalami kebangkrutan. Untuk mencegah resiko likuiditas, unexpected deposit drains, dan bank runs, bank biasanya menyimpan cadangan likuiditas dalam jumlah yang cukup, bekerja sama dengan bank sentral untuk memperoleh pinjaman darurat jika diperlukan, serta memberikan informasi yang transparan kepada nasabah agar mereka tetap percaya. Selain itu, adanya asuransi deposito di banyak negara yang juga membantu mencegah kepanikan nasabah karena uang simpanan mereka dijamin oleh pemerintah hingga jumlah tertentu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.